Saya menangkap dari Ustadz kalau Isa itu sudah turun, yaitu dengan terbukanya cahaya Al-Quran. Maaf Ustadz. Ya, Betul. jadi Isa itu diangkat naik pada peristiwa nyata, dia diangkat naik oleh Allah, lalu kemudian ketika Muhammad datang dia turun kembali. Ya. Jadi Isa itu diperkuat oleh Rohul Kudus, lalu Rohul Kudus itu mengajarkan Muhammad tentang Al-Qur'an. Lalu kemudian ya tersimpanlah itu perkataan atau firman itu dalam Al-Qur'an. Itulah Isa. Dialah itu yang akan menjadikan kita terantar untuk sampai kepada Rob itu harus melalui Al-Quran untuk saat ini. Jangan lagi menunggu yang gaib-gaibnya ya. Kita akan menunggu kedatangannya Isa pada hari kiamat. Itu kata pada hari kiamat maksudnya pada hari kita mengalami sakaratul maut. Ya, itu akan datang ya, itu pasti. Ya. Tetapi Isa atau ruh yang menjadi pembimbing itu sudah ada dalam Al-Quran. Hanya saja dia terhijab. Jadi lapisan ruh Isa yang menghijab Al-Quran itu adalah pertama dihijab oleh kitab tulisan. Kenapa ada tulisan? Karena itu bentuknya tanda. Tidak boleh langsung ruh itu sendiri yang datang, tidak bisa, harus melewati tanda. Ya, supaya apa? Untuk menyesuaikan keadaan pada wilayah nyata. Ya. Kalau ruh kebenaran langsung datang kepada wilayah nyata, maka yang nyata ini akan hancur. Makanya dibalik dulu cahayanya. Cahaya kebenaran itu dibalik. Kebalikan cahaya kebenaran ini namanya nur. Seperti cahaya yang keluar dari kaca, itu sudah cahaya terbalik, itu namanya nur. Lalu kemudian dari cahaya terbalik ini ya muncullah bentuk-bentuk nyata, itu namanya tanda atau ayat. Ayat-ayat. Ya, jadi hijabnya kebenaran itu adalah kitab itu sendiri ya, bentuk tulisan, lalu kemudian nur, cahaya terbalik. Ya. Oke. Ada yang mencuri buah. Ini orang mengerti nih Pak Midun bin Aras. Saya dibawa aja Pak mencuri buah. Seperti ilmuwan besar namanya Imam Hanafi atau Imam Hambali ya. Saya lupa itu cerita, tapi cerita bagus sekali itu. Dia melihat buah di sebuah aliran sungai. Ya. Cerita ini, saya katakan cerita ini tidak terjadi secara nyata, tetapi terjadi secara spiritual pada dirinya itu beliau. Ini cerita spiritual. Hanya orang tidak menangkap, ya. Seorang imam ini melihat buah di pinggiran sungai, ya, karena dia lapar, dia langsung ambil baru makan. Nanti habis makan baru sadar, oh ini tadi buahnya ini milik siapa, ini belum halal bagi saya. Lalu dia berupaya untuk mencari kehalalannya ini buah. Dia jalani, dia telusuri sungai. Ingat kata sungai itu adalah di atasnya itu ada surga. Sungai yang ditelusuri oleh beliau ini, itu adalah simbol bahwa yang dia masuki itu adalah wilayah jiwa. Ya, sedangkan buah adalah pengetahuan yang ada di situ. Bukan lagi pengetahuan syariat, bukan. Dia sudah masuk pada wilayah makna, wilayah hikmah. Makanya dia katakan ini buah. Ya, kalau buah itu pasti jatuhnya dari surga. Kalau jatuh dari surga melewati sungai. Maka dia telusuri sungai itu. Lalu dia temukan pohon asalnya buah. Dia carilah pemilik pohon. Ya, seketika dia bertemu, dia katakan, ya tolong, ya buah pohon ini tolong dihalalkan karena saya sudah memakannya. Nah, ini orang yang pemilik pohon ini katakan, wah ini orang hebat ini yang datang ke sini, persoalan buah yang jatuh di sungai dia datang cari pemiliknya. Pasti ini orang berilmu ini. Maka dipesankanlah kepada dia, ya saya bisa halalkan dengan syarat kau harus nikahi putri saya. Dia orangnya pincang, orangnya buta, orangnya tuli. Ya, bila katakan ya tidak apa-apa. Yang penting saya dihalalkan makan buah itu. Ketika bertemu putri ini ternyata dia seperti bidadari. Itulah perumpamaannya tentang bidadari, ya. Bidadari itu adalah kesempurnaan dari diri kita, ya. Untuk bisa mendapatkan kesempurnaan dari diri kita harus pincang, harus tuli, harus buta. Siapa yang pincang, tuli, buta? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri, ya. Konsep reinkarnasi. Kalau reinkarnasi itu pemahaman dari yang lain barangkali ya. Buddha. Reinkarnasi. Buddha. Pemahaman Buddha.
mungkin situ bukan bidang saya, tetapi kalau di kajian kita ini bukan reinkarnasi dunia apa ini, kita akan dilahirkan pada bumi yang lain yang bukan bumi ini, atau pernah kita hidup dari kehidupan sebelumnya pada bumi yang entah bumi yang ini kah atau bumi yang lain. Jadi itu sebenarnya bahasa kiasan yang menurut saya belum tepat pemaknaannya, ya. Kehidupan yang sebelumnya itu adalah saat kita belum menerima amanah, ya, belum menerima amanah. Ketika kita menerima amanah, tawar-menawar amanah, maka kitab kita itu adalah kitab dosa. Gitu ya. Jadi kalau saya pribadi, kalau memahami reinkarnasi itu adalah proses penghidupannya, proses perjalanan hidup manusia, ya ini justru sangat berbahaya, karena kalau ada orang yang putus asa, ya dia akan berpikir untuk berbuat semaunya. Kenapa? Ya karena tidak ada masalah akan dihidupkan lagi pada kehidupan yang lain. Kalau di kehidupan itu ternyata tidak bagus, ya biar berbuat lagi yang buruk lagi, nanti dihidupkan lagi. Dah ya. Hasrat Isa apa itu? Hazrat Isa sudah wafat atau belum? Hazrat Isa, jadi Isa itu disebutkan diangkat ke langit. Kalau Isa itu secara makna ruh itu tidak boleh mati, ya, karena dia bermakna kehidupan itu sendiri. Makanya yang dimatikan itu adalah yang diserupakan. Jadi dari ruh diserupakan dulu masuk ke dalam jiwa, lalu jiwa itu masuk ke dalam jasad. Akhirnya yang tersalib pada diri kita itu adalah Isa, adalah jiwa keserupannya, ya, diserupakan, tersalib pada diri kita, tapi diangkat ke langit. Itu wilayahnya wilayah wajah. Wilayah Isa pada diri kita adalah wilayah wajah. Jadi perjalanan Isa terbatas pada wilayah ruh, sedangkan perjalanan manusia akan tembus sampai wilayah rahasia. Ya, perjalanan aku sampai tembus kepada wilayah rahasia. Dari rahasia kemudian aku berjanji, lalu kemudian aku dihijab oleh ruh itu sebagai pengantar. Ruh itu yang akan masuk ke dalam jasad. Ini sebelum masuk itu diserupakan dulu. Pretty boy mau naik, Ustaz. Sedangkan kesimpulannya kembalinya adalah dari jasad masuk ke wilayah jiwa, masuk ke wilayah ruh, masuk ke wilayah rahasia. Pretty boy. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Malaysia. Ya. Dengar clear? Saya minta maaf kalau bahasa saya mungkin kurang sama Indonesia, karena saya dari Malaysia. Kita harus saling memahami nih, harus saling memahami dialek bahasa ini. Oke, lanjut. Ya, karena ilmu sebagaimana yang Ustaz sampaikan ini sebenarnya ada beberapa yang kawan saya pernah ceritakan. Jadi selanjutnya itu saya menemui dalam TikTok di MMH. Jadi sama serupa yang bagaimana kawan saya ceritakan. Jadi dengan itu saya sangat berbesar hatilah untuk menanyakan beberapa soalan kepada Ustaz. Jadi berkenaan dengan ini, Ustaz, pertama sekali saya ingin bertanyakan mengenai yang mana berbagai agama masih mengamalkan lagi meditasi ataupun meraga sukma. Dan kalau dalam Islam, dalam budaya kita dulu banyak yang kiai-kiai yang bertapa di gua-gua yang melakukan seperti ritual meditasi lah, yang dipanggil lebih pada Mi'raj Rasulullah. Jadi sependapat dengan itu, Ustaz boleh jelaskan sedikit sebanyak apakah fungsi sebenarnya ini? Adakah ini adalah salah satu cara juga boleh memulangkan apa yang dipanggil kita menggunakan selama ini kudrat, iradat, sumber kehendak dan ilmu itu dengan cara bermeditasi ataupun mi'raj? Sila Ustaz. Oke.
Jadi kalau kita bahasakan ini sebagai, saya naikkan dulu kan yang minta ya. Tiga orang tuh. Ya. Ada yang 3 orang dulu ya, sebentar baru yang lain saya kasih gabung supaya tidak hang di ruangan kita. Jadi kalau kita katakan agama-agama terdahulu, mungkin ini yang perlu diperbaiki dulu barangkali ya, Pak. Saya panggil Pak siapa ini ya? Pak Saya Preti. Razif. Pak Pret. Hah? Boleh, nama Siapa? saya Razif. Razif. Razif Parasik. Razif. Ya. pakai F, Rasif. Pak Razif. Ya. Ya. Jadi ketika Al-Quran sudah diturunkan, sudah disampaikan kepada manusia, bisa di ini dulu, Pak Rasif, bisa di off-kan dulu, di mute dulu. Ya, baik. Ada suara di belakang. Ya, ada Pak Budi. Oke, saya ulang ya. Ketika Al-Quran sudah diturunkan, sudah disampaikan kepada manusia, di situ ternyata dijelaskan bahwa semua manusia itu sama agamanya. Semua manusia sama agamanya. Di mana persamaannya? Karena agama itu adalah menceritakan tentang penciptaannya diri manusia. Ya, agama itu tentang fitrah manusia, dan manusia itu sama menurut fitrah. Yang kita sebut tadi berbagai macam agama itu sebetulnya adalah keyakinan, ya, keyakinan atau pemahaman yang mereka ketahui dari, sebutlah dari guru-guru atau dari ajaran-ajaran terdahulu, sebutlah seperti itu. Tetapi pada prinsipnya bahwa ketika manusia itu sudah mengetahui fitrahnya bahwa dalam dirinya itu ada kebaikan dan ada keburukan, lalu kemudian manusia itu berusaha untuk mengangkat nilai-nilai kebaikan pada dirinya dan berupaya untuk meredam sifat-sifat keburukan atau sifat kebinatangan pada dirinya, maka itu dia telah mengikuti ajarannya Islam. Gitu ya, Bang Rasim, dia sudah mengikuti ajarannya Islam. Nah, lalu kemudian bagaimana caranya dia supaya bisa sifat-sifat kebaikan itu bisa terangkat, itu disebut dengan mendirikan sholat. Saya mengangkat, berupaya, berusaha untuk mengangkat sifat-sifat kebaikan dalam diri manusia, itu disebut dengan mendirikan sholat. Sehingga yang dilakukan pada orang-orang terdahulu, dengan ajaran-ajaran terdahulu, ajaran-ajaran Islam terdahulu, ketika berupaya untuk mengangkat sifat kebaikan ini dan meredam sifat kebinatangan, maka muncullah ajaran-ajaran seperti meditasi, seperti ajaran apa dan sebagainya yang kita sebut tadi. Itu adalah teknik mendirikan sholat, ya. Semua itu teknik mendirikan sholat. Nah, nanti ketika Muhammad menyempurnakan ajaran Islam ini, ternyata dibuatlah teknik-teknik itu dengan cara yang lebih sederhana, ya. Dengan melakukan mendirikan sholat itu 5 kali sehari semalam. Tetapi harus juga disertai dengan baca kitab supaya ya tauhidnya lebih benar, pemahaman tentang diri lebih jelas, ya. Jadi baca kitab, dirikan sholat, lalu kemudian ya jangan lupa tugas ketiga itu adalah tugas kekhalifahan, memberi manfaat. Karena itu satu paket. Jadi teknik meditasi yang dulu ya yang diajarkan oleh Nabi itu justru yang paling biasa kita lakukan, yang lebih cepat mendatangkan kemarifatan. Jadi yang dulu itu benar, tetapi teknik yang diajarkan Nabi itu yang paling canggih. Kalau dibahasakan itu ilmunya Nabi Muhammad itu adalah seperti perguruan tinggi. Sedangkan ilmu-ilmu yang terdahulu, apakah mereka masuk di gereja, apakah masuk di pura, atau pergi di tempat-tempat meditasi dan sebagainya, ya itulah sekolah-sekolah di bawahnya perguruan tinggi. Artinya setelah Muhammad itu datang, maka cukup kita ikuti ajaran Muhammad itu dipastikan persoalan tentang itu akan selesai. Makanya disebutkan bahwa sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya dengan cara mendirikan sholat. Dirikan sholat. Gitu ya, Pak Rasif. Ya, terima kasih. Saya lagi yang soalan kedua, Ustaz, yang selaku soalan terakhir saya. Bolehkah Ustaz saya sambung dengan soalan kedua, yang terakhir lah?
Ya, Ini ya. saya rasa saya perlu jumpa Ustaz ataupun kita mau bicara dalam WhatsApp. WhatsApp kan? Kerana saya mau Oh ya, tunjukkan Ustaz beberapa saya perlu tunjukkan beberapa satu gambar raja yang mana kalau Ustaz pernah tengok mungkin Ustaz tak terperanjat lah, tapi kalau Ustaz belum tengok mungkin Ustaz boleh terperanjat dengan gambar raja tu. Sebab salah satu saya selaku pelajar, saya belajar mengenai anatomi kedoktoran. Jadi saya ya. nampak di dalam jasad badan manusia ni ada beberapa tanda tau Ustaz. Pertamanya kalau di bahagian cerebrum, di bahagian bawah kepala kita, di bahagian tengkuk, di situ ada gambar satu orang berjubah sedang menaik seekor kambing. Ya, Kalau kita tengok ya. dalam ada tengok lihat ya, itu yang pertama Ustaz. Kemudian kalau kita tengok cerita tentang Siti Hajar tu pun ada di bahagian belakang kita. Ada dua bukit, dari bawah bukit naik satu bukit ke satu bukit, dan kemudian terpancarnya telaga. Itu pun saya temui dekat situ. Dan yang berbagai lagi ular, gua, semua beg yang dipegang oleh tangan yang memegang beg di bahagian jantung, burung yang terbang keluar daripada sangkar, semua saya lihat sendiri di dalam anatomi. Jadi saya bila mau menanyakan kepada doktor, semuanya beragama Kristian. Jadi dia tak boleh terangkan. Bagi saya yang ada belajar tauhid, saya nampak itu satu petanda Ustaz. Jadi nanti kalau ada senang, saya mau berkongsi WhatsApp-nya gambar-gambar itu. Dan itu dipanggil macam ilmu pelambang nama ataupun kias yang perlu kita sama-sama ini kongsilah Ustaz ya. Itu sajalah. Nanti kalau apa saya akan WhatsApp Ustaz di WhatsApp-nya. Ya. Terima kasih Ustaz. Bang Rati, nanti kalau seumpamanya ada rencana berbincang dengan saya lewat WhatsApp, di chatting dulu, nanti janjian jam berapa untuk bisa ini. Ya. Boleh. Jam berapa lah Ustaz, nanti sudah habis, nanti saya boleh susul lah. Okey, terima kasih Ustaz. Itu saja. Okey. Sama. Luar biasa kalau dapat rahasia. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mulyati. Bang siapa? Ya, jelas di suara kok, Pak Ustaz. Ya, suaranya jelas ya. Jelasnya. Saya mau bertanya ini Ustaz. Ya. Bahwa saya ini orang Islam, Pak. Ya. Dari Sulawesi Selatan. Oh ya. Makassar? Palopo. Oh, Palopo. Ya. Bahwa kita orang Islam itu mengakui bahwa Isa Al-Masih itu masuk dikategorikan bahwa dia menganut Islam. Jadi saya ada pertanyaan Pak Ustaz, apakah Isa Al-Masih menurut kita orang Muslim sama dengan Yesus? Ya. Yang diyakini orang Kristen bahwa Yesus itu adalah Tuhannya, adalah Tuhan. Sehingga antara kita orang Islam dengan Kristen mengalami perdebatan terus-menerus. Ya, betul ini. Iya. Sampai hari ini. Iya. Ya. Kalau memang umpamanya kita sepakat bahwa Isa itu adalah Isa tersendiri, Yesus itu Yesus tersendiri, berarti tidak ada perdebatan. Tapi kalau sama-sama bahwa Yesus Terputus suaranya. Iya. Jadi pertanyaan saya, terputus tadi suaranya yang kalimat terakhir. ya. Jadi
ulang Pak, bahwa kalau Yesus tersendiri diyakini orang Kristen adalah Tuhannya, dan kita tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Sedangkan kita Islam mengakui Isa Al-Masih itu adalah ciptaan Tuhan, adalah utusan. Jadi kalau kita sepaham dengan orang Kristen bahwa Isa Al-Masih dengan Yesus adalah dia sendiri. Ya. Jadi saya minta kira-kira bagaimana solusinya. Ya. Sampai hari ini masih dalam perdebatan. Mungkin sejak tahun 300. Sejak tahun 300 kayaknya, kalau saya tidak salah dengar itu. 300 setelah kelahirannya Isa, dengan munculnya seorang rasul lagi yang bernama Paulus, baru mulai terjadi perdebatan seperti ini tentang ketuhanan Isa. Sehingga dari situ muncullah, kayaknya ini katanya, karena saya dengar juga, sehingga muncullah berbagai macam sekte-sekte dari gereja. Jadi dari gereja itu tidak menyatu juga, berbeda-beda juga paham tentang Isa ini. Ada yang menganggapnya sebagai rasul saja, ada juga menganggapnya sebagai Tuhan, ada juga menganggapnya tiga-tiga, ada juga macam-macam, sehingga terbagi sampai 42. Sekarang begini, kita lihat dulu bahwa Isa itu mengajarkan Islam. Kenapa dia mengajarkan Islam? Jadi kata Islam itu artinya keselamatan. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia itu selamat. Ya. Kenapa disebut Isa beragama Islam dan dia disebut Muslim? Karena dia sudah selamat. Ya, dia ini sudah selamat dijamin oleh Allah. Nah, kemudian apa yang kita respon kita seperti apa dengan adanya perbedaan pendapat antara Isa ini apakah sama dengan Yesus atau tidak sama dengan Yesus? Yang harus kita lihat itu adalah apa yang ada dalam Al-Quran. Standar kita itu di Al-Quran. Apa yang dicerita dalam Al-Quran itu adalah kejadian yang terjadi pada diri kita sendiri. Itu dulu yang kita pegang, ya. Ini yang belum didapatkan, ya, yang belum diketahui bahwa Al-Quran secara keseluruhan itu adalah cerita tentang diri kita sendiri. Nah, lalu kemudian di dalam Al-Quran bercerita tentang Isa, yang katanya itu sering Al-Quran mengatakan, mereka mengatakan bahwa Isa itu disalib, padahal tidak. Yang disalib itu adalah dicerupakan. Lalu kemudian ada yang mengatakan Isa itu adalah sebagai anak Tuhan dan sebagainya. Lalu kemudian kita cross check dengan sejarah, peristiwa sejarah yang diketahui oleh orang-orang yang jelas bukan saya, pengetahuan sejarah itu tidak ada sama saya. Saya hanya dengar-dengar saja. Lalu kemudian jika dikatakan bahwa menurut sejarah yang dipertuhankan itu namanya Yesus, yang disebut sebagai anak Tuhan itu adalah Yesus, berarti yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai Isa itu adalah Yesus. Gitu ya. Karena ini kita semuanya di Al-Quran kita patok dulu, pasti benar. Al-Quran ini pasti benar. Adapun peristiwa sejarah itu tergantung siapa yang memberitakan peristiwa ini. Jadi kalau seumpamanya di peristiwa sejarah itu pada kejadiannya, pada kenyataannya ternyata tidak sama cerita antara Isa dengan Yesus misalnya, maka kita itu mengambilnya yang di Al-Quran saja. Karena apa? Karena di Al-Quran itu cerita tentang diri kita. Cerita Isa di dalam Al-Quran itu cerita tentang bagaimana ruh yang ada dalam diri kita ini, dengan segala sifat-sifatnya, dengan segala karakteristiknya dan sebagainya. Jadi Isa dalam Al-Quran menceritakan ruh kita. Ya, bagaimana dengan kalau seumpamanya misalkan saja ternyata sama antara Isa dengan Yesus, maka yang bisa kita ambil pengetahuannya bahwa kejadian tentang Yesus itu menunjukkan atau menjelaskan tentang apa yang terjadi pada diri kita. Gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan dua tanda. Satu tanda yang tertulis dalam Al-Quran, yang kedua tanda nyata yang terjadi pada peristiwa nyata. Tetapi apapun yang terjadi itu adalah menjelaskan tentang diri kita. Jika terjadi perselisihan antara apa yang tertulis di Al-Quran dengan apa yang terjadi secara nyata, kalau kita belum memahaminya, maka kita hanya ambil saja di Al-Quran. Yang ini yang benar. Ini yang sesuai dengan apa yang ada pada diri kita.
Nah, kecuali kalau kita sudah paham, kalau sudah paham seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Isa itu lahir di bawah pohon kurma, sedangkan Yesus itu lahir di kandang domba. Kalau kita paham ini sama, ini maknanya sama, tempatnya sama, semua ada pada diri kita, semuanya ada pada diri kita. Kalau tidak dimaknai maka akan bertengkar. Makanya itu Isa pada ruh terjadi kita. Perdebatan. Ya, terjadi perdebatan terus. Iya. Makanya Isa yang ada pada diri kita akan menjelaskan sendiri tentang dirinya. Paham ya? Isa yang ada pada diri kita akan menjelaskan tentang dirinya sendiri. Olehnya itu kita hanya berusaha untuk bisa mendekati ruh yang ada pada diri kita. Jadi ruh kita ini terhijab oleh dua, dihijab oleh jasad, dihijab oleh jiwa. Jasad ini yang bermakna salib, sedangkan jiwa itu yang bermakna keserupaannya daripada Isa. Ini saya bicara makna ini Pak, kita belum mengukur tadi. Belum masuk ke ya. Kita baru masuk ke makna. Artinya begini sebenarnya. Kalaupun cerita itu panjang lebar di sana misalnya, kalau tidak bermanfaat atau tidak bisa saya gunakan, ya itu lebih bagus saya pending dulu. Kecuali umpama terjadi perdebatan, lalu kemudian yang benar itu seperti ini misalnya, ya katakanlah yang benar itu Isa disalib misalnya, atau Yesus itu disalib, itu yang benar menurut fakta sejarah. Jadi pertanyaannya, kalau memang itu benar, apa gunanya bagi saya? Ya, paling saya juga ikut dalam perdebatan tanpa ketidaktahuan bahwa sebenarnya ini cerita tentang diriku. Ya, jadi kita minimalkan ini pengetahuan, kita ambil yang bermanfaat, yang belum bermanfaat kita simpan dulu. Ya, sedapat mungkin kalau bisa, ya jangan terjun dalam perdebatan. Bagus kalau kita yang jadi penonton, baru kita ambil begini. Lebih bagus kita menjadi manfaat. Pendengar. Karena boleh jadi dengan cara seperti itu Allah itu mengajari kita, membimbing kita. Oh ini begini ya, oh begini ya. Yang penting kita selalu ya tenangkan diri, mampu kendalikan diri kita. Itu ya, itu tentang persoalan. Masih bisa saya bertanya satu lagi, Ustaz? Masih ada pertanyaan saya satu sama bisa? Boleh. Baginda Rasul Muhammad SAW punya kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa syafaat. Assalamualaikum. Bentar ya Bang Anas ya. Lanjut Bang Mulyati. Syafaat. Jadi Baginda Rasul Muhammad SAW Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syafaat, kelebihan syafaat kepada Muhammad. Jadi yang saya pertanyakan, apakah syafaat ini berlaku di dunia dan berlaku di akhirat? Ya. Oke, gitu Pak ya? Iya. Oke, jadi saya jawab dengan gampang. Silakan Ustaz. Ya, kita lihat gambar ini. Ya. Dari nafsun wahidah keluar aku. Ini aku adalah rahasia. Ini diri kita yang punya nama ke Bapak itu sekarang ini. Dalam diri Bapak itu ini ada itu rahasia namanya. Ini yang setara dengan ya. Apa itu bacanya, Ustaz? Ini tidak dapat disebut ya. Tidak bisa disebut sesuatu. Rahasia namanya, kita sebut rahasia. Iya. Ini yang melakukan perjanjian yang mengatakan betul engkau Tuhanku, ini dia rahasia dia. Ya, ketika dia mengatakan betul engkau Tuhanku, rahasia ini, maka dia menjadi dihijab oleh cahayanya sendiri. Dari dirinya itu terpancar cahaya. Ini yang disebut dengan ruh. Lalu ruh ini ketika akan dimasukkan ke dalam jasad itu dibuat dulu keserupaannya, kemiripannya.
diserupakan, namanya jiwa. Lalu jiwa ini disatukan ke dalam, ini yang masuk ke dalam jasad. Nah, pada diri kita ini, untuk menjelaskan diri kita, ya, lalu Allah gambarkan melalui peristiwa nabi-nabi. Pada saat kita di kondisi jasad, dikisahkanlah melalui kisah Nabi Ibrahim. Pada saat kita berada di wilayah jiwa, dikisahkanlah dalam Al-Quran melalui kisahnya Nabi Musa. Pada saat kita berada di wilayah ruh, dikisahkanlah melalui kisahnya Nabi Isa. Pada saat kita berada pada wilayah rahasia, dikisahkan melalui kisahnya Muhammad. Iya, iya, iya. Jadi aku tadi yang beralastu, aku diantar oleh ruh, lalu diserupakan dalam bentuk jiwa, lalu masuk ke dalam jasad. Artinya sekarang aku tadi sudah ada dalam jasad. Akulah ini yang menjadikan di dalam jasad kita muncul itu yang namanya sifat-sifat kebaikan. Kenapa muncul sifat kebaikan? Karena ada ini aku tadi. Siapa itu aku? Muhammad, orang terpuji. Jadi ketika dalam kondisi berjasad ini ada aku, ada Muhammad yang menjadikan munculnya sifat terpuji, itu yang disebut dengan pemberi syafaat di dunia. Pemberi syafaat di dunia. Menjadikan yang tadinya kita ini harusnya melakukan perbuatan buruk, kok tiba-tiba bisa melakukan kebaikan. Kenapa? Karena ada yang terpuji dalam diri kita. Jadi kalau kita meyakini bahwa sifat-sifat terpuji dalam diri kita itu adalah pemberiannya Tuhan, berarti syahadat kita benar. Kita katakan bahwa yang terpuji itu adalah utusan. Atau Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya kita mengakui diri kita ini tidak mampu melakukan kebaikan kalau bukan utusan itu. Ya. Jadi dia memberi syafaat di dunia dalam artian merubah sifat-sifat buruk kita, mencegah sifat buruk kita lalu diganti dengan akhlakul karimah. Iya. Supaya saya bisa berikan sedikit apalagi namanya sedikit sanggahan Pak. Maksud saya ini syafaat Pak. ya, Umpamanya manusia ini berdosa, banyak dosanya. Apakah diampuni? Umpamanya yang diberikan syafaat tadi ini kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya diampuni dosanya sebesar apapun, dan pada saat di akhirat nanti diampuni juga dosanya sehingga dia bisa masuk surga. Ya, maksud saya begitu. Ya, jadi yang saya katakan tadi, Muhammad ketika ada di sini, ketika kita sekarang berada pada diri kita, sifat-sifat terpuji itu menjadikan diri kita ini yang harusnya tadi melakukan perbuatan dosa, menjadi mampu melakukan kebaikan. Mampu melakukan kebaikan itu karena adanya itu tadi utusan. Nah, bagaimana dengan di akhirat? Di akhirat kita itu ketika kita ini menerima jasad ini lalu kemudian kita bertanggung jawab terhadap jasad, itu kitab kebangkitan kita di akhirat itu rusak, cacat. Ya. Kecuali kita mengakui bahwa perbuatan kebaikan yang muncul dalam diri kita itu adalah pemberiannya Tuhan, baru bisa diperbaiki itu tadi yang rusak. Itu namanya pemberi syafaat akhirat. Jadi sebenarnya Muhammad juga akan memberi syafaat dengan catatan kita mesti akui bahwa dia itu adalah utusannya Allah, bukan kita. Kita ini pembuat dosa ini. Manusia itu pembuat dosa, kecuali Allah memberikan rahmatnya yang bernama Muhammad itu rahmatan lil alamin, sehingga yang tadi itu harusnya muncul perbuatan-perbuatan buruk, tiba-tiba muncul sifat-sifat kebaikan, bisa tolong menyayangi, bisa mengasihi, bisa melakukan hal-hal baiklah. Karena apa? Karena itu tadi adanya pemberian dari Tuhan itu, rahmatnya Tuhan yang bernama Muhammad itu. Makanya kita akui bahwa dia adalah utusan. Jadi orang yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah utusan adalah orang-orang yang ketika dia melakukan kebaikan, di dalam dirinya dia yakin bahwa itu bukan perbuatan saya. Nah, itu diakui bahwa Muhammad adalah utusan, syahadat benar. Karena ada juga itu Pak yang dari sisi ucapan sudah benar. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, itu sudah benar. Tetapi ketika teraplikasi dalam perbuatan, dia sangat yakin bahwa seandainya bukan saya yang lakukan tadi, seandainya bukan saya yang tolong, dia itu celaka. Wah, itu berarti dia tidak akui tadi. Dia tidak akui kehadirannya Muhammad.
Jadi pemberi syafaat maksudnya dunia dan akhirat adalah ketika di dunia ini kita mampu melakukan kebaikan, ketika di akhirat itu perbuatan apa ini, kitab-kitab kecelakaan, kitab-kitab dosa kita itu menjadi diperbaiki. Jadi Pak siapa tadi yang dari Paulus ini, kalau kita ikuti dari awal ini Pak, dari kajian-kajian awal, ada itu di MIMH di YouTube, ada kajian dasar dari 1 sampai 68 kalau tidak salah sekarang. Itu kalau diikuti dari awal, ya kita mesti temukan dulu masalah apa kita punya masalah dengan kelahiran kita ini. Ya, nama saya Pak Mustamin, Pak. Pak Mustamin nama saya. Ya, Pak Mustamin. Dari Malaysia tadi Parasi, Pak Mustamin. Ya. Nanti tolong di koneksi saya bisa cerita. Iya. Ya, mulai kecil. Terima kasih banyak Ustaz. Saya hanya bertanya-tanya saja ini Ustaz, karena kadang itu terlalu banyak perdebatan baik di apa lagi namanya ini di YouTube itu, di TikTok itu, saya juga biasa pusing dengar berdebat terus masalah ini. Akhirnya tidak ada penyelesaian, malah baku apa lagi saling menjatuhkan lah begitu. Ya, padahal saling itu mengecoh, saling menjatuhkan ya. Ya, yang berdebat ini silakan. yang berKTP Islam dengan yang berKTP Kristen. Yang berKTP Islam adalah orang-orang mengikuti akhlaknya Muhammad. Yang berKTP Kristen yang mengikuti ajaran Yesus berkasih sayang. Begitu mereka masuk di ring tinju, itu akhlak dengan kasih sayang itu hilang semua itu. Jadi, betul itu. Karena masuk di ring tinju. Saya kan kalau si kecil, ayo. Oh, kalau kita pindah dulu ke Bang Anas. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayung masih. Ya cuma nyimak aja Pak Ustaz, ya pernah penasaran. Saya ini mau nanya, boleh kira-kira melenceng dari ini Pak Ustaz? Ya, boleh ya. Ya cuma kan gini loh Pak Ustaz, ini kan cuma curhat lah kita lah. Memang kata itu yang barusan sama ya ceramahnya Pak Ustaz lah benar. Nah, sekarang kan rusak lah, mulai ada sosmed seperti ini, saling menghujat. Kadang ilmu itu kan dibeberkan semua, tapi kan tidak gimana lah pokoknya. Ada itu lagi lah. Kalau Pak Ustadz kan cuma pencerahan kayak gini, dipraktekkan lah ini. Ada lagi kemarin itu Pak Ustadz, saya mau naik itu tidak bisa. Ada yang namanya itu ada imam besar. Saya dari situ bondo Pak Ustadz. Saya mulanya kurang paham ke urusan itulah, kurang dalam. Cuma saya bermakmum aja sama ulama, bermakmum. Kemarin itulah aslinya saya mau ngomong loh Bang. Itu kan dia ngomong masalah yang 5 unsur. Ya 5 unsur lah. Ya bener kan 5 unsur itu ya. Nah, dia ngomong dari syariat, hakikat, tarekat. Saya aslinya mau naik dia. Saya cuma training di bawah, nggak usah jauh-jauh, syariatnya aja kita lakukan, luruskan aja, nanti ketemu yang 3, nggak naik ya. Tapi itu di ajaran saya lah dari ulama di kota saya. Bingung saya aslinya kan lihat-lihat pokok di sosmed lah, mending saya kan main lainnya aja lah, hiburan nih. Gimana tanggapan itu Ustaz? Dia kan bukan kita ngomong orang lah. Memang nggak mau dia lah, nggak mau ngomong lah. Cuma kita lah curhat. Kenapa semua yang punya pengetahuan ilmu dibeberkan di sosmed gitulah? Aslinya kan kalau umpamanya melebihi dari 4 mata kan sebelahnya itu kan setan kan ya Ustaz. Gimana Pak Ustaz? Ya.
Jadi memang sebetulnya yang disampaikan oleh Nabi tentang Islam ini sudah lengkap, komprehensif, ya, sudah sempurna. Ketika aturan-aturan atau ajaran-ajaran yang disampaikan oleh beliau, ketika beliau sudah menerima ayat terakhir dari Al-Quran, setelah disempurnakan itu agama, berarti itu sudah lengkap, ya. Namun demikian ada memang yang bisa disampaikan oleh Nabi secara terang-terangan, ya. Ada juga yang harus disampaikan melalui pembicaraan khusus. Ada yang disampaikan melalui pembicaraan khusus yang disebut dengan tadi ilmu bisik-bisik. Artinya dengan persyaratan tertentu baru bisa didapatkan, ya. Namun demikian antara pembicaraan khusus dengan apa yang disampaikan secara syariat itu pasti sesuai. Tidak akan ada. Oh ya, ada son, katanya ada son. Bisa di-mute dulu, Pak. Oh iya. Oke, mantap. Itu bagus. Ya. Saya ulangi Apa? bahwa apapun yang disampaikan secara bisik-bisik ini itu tidak akan terjadi perbedaan atau pelanggaran terhadap syariat. Ya. Misalkan tadi ketika diperintahkan baca kitabmu, dirikan sholat, tunaikan zakat, ini kan bahasa-bahasa syariat, bahasa-bahasa perbuatan nyata, ya. Bagaimana dengan gaibnya? Ya, apakah puasa itu termasuk juga syariat? Ya, ada syariat tapi ada gaibnya. Apakah haji itu termasuk syariat? Ada syariatnya, ada juga gaibnya. Ya, yang kita lakukan secara nyata itu tadi adalah baca kitab, dirikan sholat, tunaikan zakat, itu perintah nyata. Sedangkan puasa itu didapatkan setelah dilihat itu bulan, ya. Setelah kita melihat bulan, bahasa syariatnya melihat bulan adalah orang yang mengukur itu bulan purnama atau bulan sabit, ya, melihatnya. Tapi itu makna yang terjadi itu hanya tanda. Makna melihat bulan sabit itu adalah ketika ya sudah ada cahaya dari ruh dalam diri kita. Nanti itu ada, baru bisa seseorang itu berpuasa, baru bisa mampu mengendalikan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Ya, jadi ajarannya sudah lengkap, ajaran Nabi sudah sempurna. Ya. Yang perlu kita lakukan itu adalah bagaimana caranya supaya kita bisa mampu menetralkan diri untuk menerima semua yang ada. Karena kalau kita berada pada satu sisi, lalu orang lain berbicara pada sisi yang lain, itu biasa terjadi benturan. Tetapi kalau orang yang mampu menetralkan diri, dia akan melihatnya dari sisi yang berbeda. Ketika dia berbeda dengan apa yang dia pahami. Jadi ketika ada yang berbicara berbeda, dia akan katakan, oh ini melihatnya dari sisi yang lain. Nah itu boleh. Sehingga ini di dalam diri kita itu tenang saja. Tidak sampai menghakimi, tidak sampai mengatakan ini terlalu berlebihan, atau terlalu pintar, atau bahkan juga terlalu bodoh dan sebagainya. Kenapa? Karena kita mampu netralkan diri. Jadi yang kita kaji dalam kajian kita itu adalah bagaimana mengatur diri kita ini supaya menyesuaikan diri dalam setiap kondisi. Jangan sampai, kata Nabi, jangan sampai kekafirannya orang menjadikan kita juga berbuat kafir. Bisa ya? Artinya yang di luar itu adalah ujian bagi diri kita. Maka setiap yang kita pelajari, yang kita kaji dari Al-Quran selalu diarahkan kepada diri kita sendiri. Kembalikan dulu ke sini, ke diri kita. Sebenarnya itu sederhana. Jadi apa yang terjadi di sana, di luar sana, itu saya katakan tadi. Kita akan melihat manfaatnya, ya. Kita akan melihat dari manfaat apa yang diperbincangkan. Kadang-kadang itu ilmu pengetahuannya Allah tersampaikan melalui kata-kata yang yang pada prinsipnya sebenarnya kita benci dia, kita tidak suka, tetapi ilmu yang keluar justru ilmu yang bermanfaat. Olehnya itu saya katakan sedapat mungkin kita bisa menetralkan diri dengan cara itu tadi, mendirikan sholat. Maaf Pak Ustadz, saya motong Pak Ustadz, saya motong. Ya. Pas di sini berisik itu di sebelah itu teman saya. Gini loh Pak Ustadz, akan ada perdebatan lah. Saya cuma kan akun saya di blog di sebelah. Saya ngomong dia lah ulama juga lah, baru bangun dia di pondok.
kan orang-orang Banten itu kan naik dia ceramah, nanya, nah seperti saya ke sampean Pak Ustadz. Pas saya trimming, tidak bisa naik kan, trimming di bawah. Janganlah kau jauh-jauh. Orang kalau tarekat itu dia tarik, taunya ajarannya saya dari mursyid saya. Kalau udah namanya tarik itu lurus dia, tidak akan menoleh, katanya saya. Langsung saya diblok, syariat aja luruskan dulu. Beneran Pak Ustadz, beneran. Makanya saya nanya Pak Ustadz, itu apa bener kan? Itu dari mursyid saya lah. Apa kan dia kan bilangnya kayak gini dari guru saya. Kalau udah mau ke tarekat, mau kemana kita? Kalau udah dia artinya kan saya Madura Pak Ustadz. Kalau tarik itu kan lurus, dia gak akan menggok-menggok dia gak akan mikir dunia kalau udah lari ke situ. Kita ini hidupnya di kasar, jangan lari ke situ. Bener Pak Ustadz, mohon. Ya, jadi benar sekali ya. Kadang-kadang memang kita mendapatkan penghakiman seperti itu, ya. Kadang-kadang kita mendapatkan penghakiman karena apa yang mereka pandang itu juga adalah ketidaksesuaian antara cara pandangnya tadi. Ya, tetapi itu yang saya maksud tadi. Jangan sampai kekafiran orang lain itu menjadikan kita juga berbuat kafir. Jangan sampai karena kita diblokir, akhirnya kita blokir juga. Tidak seperti itu. Jangan sampai ketika kita dimarahi, dikata-katai, akhirnya kita kata-katai juga. Akhirnya sebetulnya yang mau dinetralkan ini. Artinya kalau kita mendapatkan kesulitan seperti itu tidak seberapa loh. Ada lagi kesulitan yang lebih besar, ya. Yang bukan hanya memblokir, ya mungkin dia akan datang lempari rumah kita dan sebagainya. Itu tidak seberapa. Jadi netralkan ini di dalam diri kita. Jadi memang itu tadi perbedaan cara pandang. Kadang-kadang ya masing-masing orang menilai tanpa tolak ukur yang jelas. Tidak ada tolak ukurnya itu bahwa seseorang itu sudah sampai, seseorang itu sudah berada di jalan yang lurus. Ya, karena itu hanya merasa saja, merasa berada di jalan yang lurus, lalu kemudian ada orang-orang yang tidak sejalan dihakimi seperti itu kan nampak sekali bahwa sebetulnya ini jalan ini masih banyak bengkok, tapi karena dia katakan jalan lurus, karena tidak ada tolak ukur yang bisa membandingkan bahwa ada jalan lain selain daripada ini. Jadi tolak ukur yang ada dalam Al-Quran seperti ini, masih ada orang-orang yang lebih mengetahui di atas orang yang berpengetahuan. Artinya kalau kita mengetahui sesuatu, di atas kita itu masih banyak yang lebih tahu. Kalau kita sampai kepada di atasnya lagi, masih ada yang lebih tahu. Yang paling puncak dari perjalanan lebih-lebih ini adalah ketika kita menempatkan diri pada posisi yang paling bawah. Itu yang paling tinggi tempatnya. Ya. Itu yang disebut dengan Al-A'raf. Ya. Ketika kita mencapai pengetahuan, naik lagi, maka yang paling tinggi daripada kenaikan ini adalah yang paling rendah posisinya dibandingkan dengan seluruh manusia. Artinya kalau kita mampu menempatkan seluruh manusia itu berada di atas daripada diri kita, itu sebuah kesuksesan. Itu yang paling tinggi. Karena ya kita tidak dimuliakan oleh manusia, tetapi dimuliakan oleh Allah. Semakin berisi, semakin menunduk, kata orang tua. Gitu ya.